Firman Tuhan hari ke-150 tahun 2024, Roma pasal 3 ayat 36, dengan perikop, bagaimana Allah memungkinkan berbaik dengan Dia. Hanya melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Amin. Pada pagi hari ini kita baca firman Tuhan di hari yang ke-150 tahun 2024. Diambil dari surat Paulus ke jemaat Rom, ya. Pasal yang ketiga ayat 26. Dengan perikop bagaimana Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia. Nah, kemudian ayat intinya adalah maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Inilah ayat intinya. Kemudian kita lihat relevansinya dalam bacaan pagi, yaitu dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis. Nah, kemudian untuk bacaan malam adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6. Manusia dari roh. Nah, ini adalah surat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam perikop ini, bagaimana Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia. Jadi, ada itikat baik dari Tuhan Allah kepada manusia. Kenapa? Karena perbuatan manusia sudah mulai kurang sesuai, ya, dan kurang baik, dan mementingkan diri sendiri dan berbuat jahat, sehingga sudah jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan Allah yang harusnya mau menurut pada perintah-perintahnya, tapi sudah melenceng. Nah, jadi sebelum ini terjadi, cuman Allah di sini tidak menghukum secara drastis, ya, seperti sebelumnya waktu manusia berdosa, ya. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, ya. Setelah manusia bertambah banyak dan tersebar di seluruh dunia, dan anak-anak perempuan dilahirkan, makhluk-makhluk ilahi melihat gadis-gadis itu cantik-cantik, lalu mereka mengawini gadis-gadis yang mereka sukai. Jadi ada datang makhluk-makhluk ilahi, ya, di dunia ini, melihat gadis-gadis cantik, mereka sesukanya mengambil. Nah, ini Allah sangat kecewa dan kurang setuju. Nah, maka Tuhan bicara, ya. Aku tidak memperkenalkan hidup manusia selama-lamanya. Mereka makhluk panah yang harus mati. Maka mulai sekarang manusia umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun.
Jadi ini waktu itu Nuh sebelum air bah ya. Sebelum air bah. Nah kemudian Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Ia pun menyesal menjadikan manusia dan menempatkan mereka di bumi. Ia begitu kecewa. Jadi Allah itu sangat kecewa ya, dengan perlakuan-perlakuan dari manusia. Apalagi ada manusia-manusia ilahi itu ya, yang ada di bumi seenaknya mengambil gadis-gadis cantik. Artinya mereka tidak peduli dengan aturan ya, tidak peduli dengan aturan. Dan memang pada waktu itu mungkin aturan belum ada ya, karena Musa belum ada ya. Nah, sehingga Tuhan berkata, wah ini, jadi Tuhan mengatakan, akan kubinasakan manusia yang telah kuciptakan itu, dan juga segala burung dan binatang lainnya, sebab aku menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada saat itu umur Nuh 600 tahun ya. Maka Tuhan mendatangkan air bah. Nah, jadi dengan ada air bah itu semua mati manusia kecuali Nuh dan anak-anaknya. Itulah kemarahan Allah yang pertama ya. Nah kemudian dalam perikop ini Allah karena sudah berjanji tidak lagi memusahkan manusia, maka Dia ya akan berbagai cara memungkinkan untuk berbaik dengan dia, manusia itu, supaya berbaik dengan Dia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus ya dalam perikop ini. Jadi kalau kita melihat pasal 3 secara utuh ya, tidak seorang pun yang melakukan kehendak Allah. Nah, itu dalam perikop pertama di awal daripada pasal 3. Tidak seorang pun katanya yang melakukan kehendak Allah. Nah, kemudian langkah mereka cepat kalau hendak menyiksa dan membunuh orang. Nah, jadi sudah dilihat oleh Tuhan itu. Perangai-perangai manusia itu selalu diawasi. Jadi kita ini semua diawasi oleh Tuhan dari atas. Apapun yang kita lakukan. Nah ini contoh ya. Tidak seorang pun yang melakukan kehendak Allah. Langkah mereka cepat kalau hendak ya menyiksa dan membunuh. Kemudian kehancuran dan kesusahan ya ditabur mereka di mana-mana. Oh, jadi membuat kerisuan, membuat kerusakan-kerusakan, dan mungkin sekarang ini hoax di mana-mana ya, kira-kira begitu. Ya, mengadakan hoax di mana-mana. Jadi sudah kadang-kadang dipelesetkan, pemerintah baik dibilang begini ya, banyak hoaxnya ya. Nah, mereka buta terhadap jalan kesejahteraan dan tidak menghormati Allah. Nah, jadi buta memikirkan kesejahteraan. Semua yang tertulis dalam hukum agama Yahudi adalah untuk orang-orang yang berada di bawah pemerintahan hukum-hukum itu. Jadi, walaupun ada hukum-hukum yang dibuat, ya. Nah, ini setelah Musa datang menerima firman Tuhan, ya. Hukum-hukum itu hanya berlaku bagi orang-orang itu, katanya. Nah, dengan demikian tidak seorang pun dapat memberikan alasan apa-apa lagi, dan seluruh dunia dapat dituntut oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan ya kepada manusia untuk tidak dituntut oleh Allah di dunia ini. Semua ya akan dihakimi. Nah, kenapa? Nah, ini alasannya ya. Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum agama. Jadi belum tentu
bisa berbaik dengan Tuhan walaupun dia melakukan hukum-hukum agama. Ya, buktinya itu kaum Farisi yang hebat hukum-hukum agamanya tapi tetap menantang Yesus ya. Nah, sebaliknya, hukum itu cuma ya mewujudkan kepada manusia. Jadi mewujudkan dan menunjukkan kepada manusia bahwa manusia berdosa. Jadi hukum itu hanya mengatakan bahwa ini bersalah, ini berdosa. Tapi belum tentu bisa berbaik dengan Allah. Nah, maka Allah mempunyai gagasan ya. Bagaimana Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia. Nah, inilah dalam Injil Yohanes ya, pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Wah, inilah tujuan daripada Tuhan Allah untuk berbaik dengan manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, bentuk manusia. Nah, tadi kita lihat ya, kemarin kita lihat rahasia agama daripada Kristen itu adalah Trinitatis ya. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa melayani manusia. Tetapi manusia yang diciptakan itu sama dengan tugas Allah ya. Nah, kemudian diciptakan juga roh, supaya roh itu bisa menguasai manusia setelah Yesus bangkit ke surga. Jadi 3 kesatuan yang satu, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Itulah Trinitatis ya. 3 segitiga sama sisi, dan segitiga itu adalah satu. Itulah gambaran yang bisa kita sampaikan, merupakan konsepsi sistem ya. Nah, jadi tadi dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia berbaik kembali kepada Dia, dan supaya memperoleh hidup yang sejati dan kekal, yaitu yang dijanjikan oleh Tuhan, the news of Jerusalem, Jerusalem yang baru. Nah, sekarang Allah sudah menunjukkan jalan bagaimana manusia berbaik dengan Dia, dan caranya itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum agama. Jadi Dia membuat berbaik manusia dengan Dia tidak ada hubungannya dengan hukum agama. Seperti hukum agama tadi hanya melihat bahwa kau berdosa, cuman begitu ya. Namun untuk kehidupan yang kekal belum tentu bisa dijamin ya. Nah, jadi dikatakan di sini adalah tidak ada hubungannya dengan hukum agama, dengan adanya rencana Tuhan itu, dan sudah dilaksanakan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban ya, supaya manusia bisa berbaik dengan Dia. Nah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hukum agama Yahudi tentu ya. Jadi hukum agama Yahudi tidak ada hubungannya. Nah, kita buka dalam kitab-kitab para nabi katanya ya. Jadi kitab-kitab para nabi, ya, buku-buku Musa dan para nabi ya, mengatakan hal itu, manusia bisa berbaik dengan Allah hanya kalau percaya pada Yesus. Jadi dalam buku-buku Musa artinya itu sudah dinubuatkan ya. Misalnya keturunan Daud akan datang ya. Kemudian dia dalam Yesaya ya, bahwa siapkan jalan bagi Tuhan. Jadi memang ini sudah dinubuatkan ya, untuk berbaik dengan Allah. Hanya ada catatan, hanya kalau mereka percaya pada Yesus Kristus. Jadi kita bisa berbaik dengan Tuhan Allah kalau kita percaya pada Yesus Kristus. Kalau tidak kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, bagaimana mungkin berbaik dengan Allah? Walaupun kita sebut
setiap hari Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, segala macam. Tapi kalau kita tidak berbaik dengan Yesus Kristus, percuma. Ini kata Allah, ya. Jadi berbaik dengan Allah hanya kalau percaya pada Yesus. Jadi kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak bisa berbaik dengan Allah. Nah, terus bagaimana nih Yahudi sekarang, ya, yang banyak tidak percaya Yesus? Nah, makanya bertobatlah. Yohanes bilang, bertobatlah dari dosa-dosamu, dibaptislah. Nah, sekarang juga kita minta pertobatan daripada kaum Yahudi supaya, ya, karena dia sudah terlanjur pilihan Allah. Ya, terlanjur memang artinya sudah dipilih dulu. Itu Yahudi kesayanganku. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya itu dikatakan bahwa Asyur ciptaanku, Mesir umatku, dan Israel kesayanganku. Ketiganya itu ku berkati. Jadi Asyur, Mesir, Israel itu berkati. Nah, memang kenapa Asyur bersekongkol jebus untuk merebutnya? Karena ada perjanjian. Nah, kalau Mesir sudah tahun 74 perjanjian Camp David, Anwar Sadat, ya kan? Nah, sehingga hubungan Mesir dengan Israel sangat baik. Maka sekarang diciptakan hubungan Asyur. Nah, dan juga rakyat Palestina juga akan baik nantinya. Semua akan diperbaiki. Karena ini tertulis dalam Alkitab. Asyur ciptaanku, Mesir umatku, Israel pilihanku. Nah, ketiganya ini ku berkati. Nah, ini kata Tuhan Allah, ya. Nanti kita baca dalam Nabi Yesaya, ada tuh kitabnya. Nah, jadi Allah berbuat itu untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Allah berbuat, mau berbaik dengan orang apabila percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya, tidak akan berbaik. Jadi jangan harapkan Allah bisa berbaik dengan Anda apabila Anda tidak percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan. Berbaiklah dengan Yesus, baru Anda bisa berdamai dengan Tuhan Allah, ya. Itu kira-kira kesimpulannya di sini, ya. Jadi Allah berbuat itu untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, semua orang sudah berdosa, ya, dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Sejak lahir kita sudah berdosa. Itu namanya dosa keturunan karena opung kita berdosa mulai dari Adam. Jadi tidak ada istilah bayi lahir itu suci, tidak. Dia sudah berdosa. Tidak seperti kertas putih, tidak. Ya, bayi yang lahir itu sudah berdosa. Ya. Maka diusahakan supaya bayi yang lahir itu dibaptis. Nah, kalau di aturan di HKBP itu bayi yang berumur misalnya ya setengah tahun juga atau 4 bulan sudah bisa dibaptis. Ya, dibaptis dalam nama Allah dan nama Roh Kudus, ya, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Trinitatis tadi itu nempel pada bayi. Itulah rahasia agama Kristen yang dibilang oleh Paulus, ya. Jadi 3 kekuatan itu menempel pada diri manusia sejak dia lahir. Ada orang dibaptis harus ditenggelamkan di sungai, ada, tidak masalah, ya. Yang penting dia dibaptis. Tapi kalau dia meninggal sebelum dewasa, walam. Nah, maka di kita yang memberikan baptisan kudus itu adalah pendeta. Pendeta yang memakai baju putih itu ada artinya, baju hitam ada artinya. Putih itu adalah terang, hitam itu sempurna. Nah, itu artinya. Itu kita lihat dalam bajunya Israel, efod, ya, yang dipakai oleh imam-imam Eliezer, ya, anaknya Harun, ya. Pada waktu mereka mau menobatkan Joshua menjadi raja, dipakai tuh baju efod, ya. Jadi dipakai tuh. Jadi putih, hitam, ya. Nah, putih artinya terang, hitam artinya sempurna. Nah, jadi dalam hal berbaik dengan Tuhan, ya, dikatakan hanya karena rahmat Allah saja, ya, yang diberikan dengan cuma-cuma. Jadi rahmat Allah yang diberikan secara cuma-cuma, itulah yang membuat kita bisa berbaik, ya, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi baik. Itu hanya rahmat Allah. Nah, caranya bagaimana supaya berbaik dengan manusia? Lah itu makanya dia mengutus Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Nah,
didatangkan Yesus. Karena tidak mungkin Allah sendiri yang turun. Kalau Allah sendiri yang turun, manusia tidak ada selamat. Ya, kita tahu. Ya, waktu Musa menerima firman Tuhan di Gunung Sinai, apa kata Israel? Waktu api di seluruh gunung datang dan suara menggelegar dari kegelapan, aduh Musa, kami takut, mati kami. Okelah Musa, terimalah apa dikatakan oleh Tuhan. Dan nanti sampaikan kepada kami akan turuti, katanya. Nah, maka waktu itu Allah senang. Nah, coba kalau seperti ini terus bangsa Israel, katanya. Sejahteraan kepada mereka, selama-lamanya mereka akan sejahtera. Nah itu, hanya menuruti perintah Allah. Jadi simple ya. Nah, jadi untuk berbaik dengan Allah itu hanya melalui Yesus. Bukan melalui siapa-siapa, ya. Hanya melalui Yesus Kristus berbaik. Dan Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa? Dikatakan, ya. Akulah jalan dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi sudah jelas dikatakan itu oleh Yesus. Akulah hidup dan jalan, katanya. Nah, di sini dikuatkan kembali, ya. Jadi caranya Tuhan Allah diberikan cuma-cuma rahmat itu kepada manusia menjadi baik. Caranya mengutus Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Nah, jadi kalau ada yang belum percaya kepada Yesus, saya anjurkan, percayalah kepada dia. Tapi ingat, Tuhan merahasiakan kepada orang-orang yang berilmu dan yang pintar. Tapi kepada orang-orang yang biasa-biasa, yang jujur, dia berterus terang. Nah, jadi itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Dia merekrut nelayan untuk pelayan-pelayan, pemungut cukai, bukan orang-orang yang berpangkat atau raja atau seperti Herodes atau yang lain-lain, bukan itu yang direkrut, tapi orang-orang yang biasa. Nah, itulah rahasia daripada Tuhan. Nah, Allah mengorbankan Yesus Kristus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahan kalau mereka percaya padanya. Jadi ada kalau mereka percaya kepadanya, bebas dari kesalahan. Kuncinya percaya kepada Yesus. Nah, Allah berbuat begitu untuk menunjukkan keadilannya. Jadi kenapa Allah berbuat demikian? Artinya akan menebus kesalahan orang yang percaya kepadanya, menunjukkan keadilan bahwa dia benar, ya. Nah, sebab pada masa yang lampau, ya, Allah sudah berkata sabar terhadap manusia, ya. Sudah berlaku sabar terhadap manusia. Artinya tidak lagi didatangkan seperti air bah, ya. Kalau dulu bunuh semua langsung air bah, manusia semua mati. Nah, tapi setelah itu karena persembahan daripada Nuh, Allah mesal dan berjanji tidak akan ada lagi air bah. Dia menciptakan musim hujan dan musim panas, ya. Makanya itu tanda perdamaian adalah pelangi. Itulah tanda perdamaian Tuhan dengan manusia setelah air bah itu sudah turun, ya. Nah, kemudian sebab pada masa lampau, ya, Allah sudah berlaku sabar terhadap manusia sehingga ia tidak menghukum mereka dengan air bah, seperti air bah. Nah, itu. Nah. Tetapi sekarang, nah ini pernyataan Allahnya, sekarang ia bertindak terhadap dosa untuk membuktikan keadilannya. Jadi dia bertindak kepada orang yang berdosa untuk membuktikan keadilan. Ya. Apakah engkau tetap dengan dosamu? Apakah engkau bisa berubah? Nah, Tuhan Allah akan membuktikan itu. Nah, sekarang dengan cara itu ia menunjukkan bahwa
Allah itu benar. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dinyatakannya sebagai orang yang sudah berbaik kepada Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dianggap sudah berbaik dengan Allah. Berarti kita hanya berbaik dengan Yesus, itu sudah berbaik dengan Allah. Nah, kemarin dikatakan kalau kita sudah mengikut Allah, kita dianggap jadi keluarga Allah. Ya. Nah, kembali dengan Allah seperti ayat yang ini, ya, bahwa apa maksudnya berbaik dengan Allah? Nah, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata. Jadi tujuan Allah berbaik dengan manusia untuk menunjukkan keadilannya pada masa sekarang supaya jelas, kelihatan, tidak abu-abu, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian bahwa ia benar. Jadi dia benar dan juga memberikan orang-orang dan juga membenarkan. Jadi dia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah tujuan daripada Allah berbaik kepada manusia yang diciptakannya. Nah, kemudian bacaan pagi, ya, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu itu Yesus pergi dari Galilea, ya, di sungai Yordan. Nah, waktu itu Yesus, ya, pergi dari Galilea ke sungai Yordan. Nah, di sana ia datang pada Yohanes dan minta untuk dibaptis. Nah, itu jadi Yesus minta dibaptis karena Yohanes Pembaptis sudah membaptis banyak orang, ya, seperti sebelumnya. Dia membaptis banyak orang, ya, orang Farisi dan Saduki, ya. Nah, kemudian tetapi Yohanes mencoba menolak dia. Dia menolak, ya. Dan permintaannya seperti ini, ya. Sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Bapa. Nah, itu kan. Sayalah seharusnya yang dibaptis oleh Bapa. Nah, sedangkan malah Bapa yang datang kepada saya. Itu katanya. Nah, kenapa? Alasannya Yohanes seperti ini. Saya yang dibaptisnya. Karena sebelumnya Yohanes sudah mengatakan kepada orang Yahudi dan Saduki, dia yang akan datang membaptis dengan roh dan api, ya. Karena saya membaptis dengan air. Maka Yohanes menolak. Yohanes menolak. Karena dia sudah mengatakan yang datang itu membaptis dengan roh, sedangkan saya dengan air. Nah, bagaimana mungkin saya membaptis Yesus dengan air? Kira-kira begitu, ya. Tapi Yesus mengatakan begini, ya. Biar saja untuk saat ini. Jadi artinya biar tercapai semua apa cita-cita, tujuan daripada Allah mengirim Yesus ke bumi. Nah, untuk saat ini. Sebab, nah, dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini dikehendaki oleh Allah, ya. Biarkan saja, kata Yesus. Nah, maka Yohanes membaptis Yesus. Kemudian sesudah dibaptis, apa yang terjadi? Wah, kita lihat. Yesus segera keluar dari air di sungai itu. Dia keluar. Nah, tiba-tiba langit terbuka. Nah, Yesus melihat langit terbuka. Kemudian ada roh Tuhan turun seperti burung merpati ke atasnya Yesus. Wow, langit terbuka. Coba kalau kita langit terbuka,
Tuh ada turun